Kesalahan yang sangat fatal tertulis di dalam Al-Quran, yang mencoba menceritakan ulang tentang patung anak lembu emas, dengan tokoh utamanya adalah Samiri. Namun kejadian ini tidak pernah benar-benar terjadi di dalam dunia nyata, dan tidak ada satupun bukti faktual yang mampu menjelaskan, siapakah sebenarnya si Samiri ini. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Keluaran memang ada tertulis, bahwa yang membuat patung anak lembu emas di padang gurun adalah Harun, bukan Samiri. Kejadian ini berlangsung saat Musa naik ke gunung untuk menerima 10 perintah Tuhan. Muhammad yang konon katanya menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Jibril, di dalam Al-Quran menceritakan ulang kejadian tersebut sebagai berikut. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami benar-benar telah menguji kaummu, setelah engkau tinggalkan dan Samiri telah menyesatkan mereka." Lalu Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih. Dia berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah masa perjanjian itu terlalu lama bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu, sehingga kamu melanggar perjanjianmu denganku?" Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjian buka kurung dengan tutup kurungmu atas kemauan kami sendiri. Akan tetapi, kami harus membawa beban berat berupa perhiasan kaum buka kurung Fir'aun tutup kurung itu. Kami kemudian melemparkannya buka kurung ke dalam perapian tutup kurung, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Buka kurung dari perapian itu tutup kurung, kemudian dia buka kurung Samiri tutup kurung, mengeluarkan untuk mereka patung berwujud anak sapi yang bersuara. Mereka lalu berkata, 'Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa.' Tetapi dia buka kurung Musa tutup kurung telah lupa buka kurung bahwa Tuhannya di sini tutup kurung. Maka, tidakkah mereka memperhatikan bahwa buka kurung patung anak sapi itu tutup kurung tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka? Sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, 'Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengannya buka kurung patung anak sapi tutup kurung, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah buka kurung Allah tutup kurung yang maha pengasih. Maka, ikutilah aku dan taatilah perintahku.' Mereka menjawab, 'Kami tidak akan meninggalkannya buka kurung patung anak sapi tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung tetap akan menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami.' Dia buka kurung Musa tutup kurung berkata, 'Wahai Harun, apa yang menghalangimu, ketika engkau melihat mereka telah sesat, dari mengikuti buka kurung dan menyusul tutup kurungku? Apakah engkau buka kurung sengaja tutup kurung melanggar perintahku?' Dia buka kurung Harun tutup kurung menjawab, 'Wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik janggutku dan jangan buka kurung pula engkau jambak rambut tutup kurung kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata buka kurung kepadaku tutup kurung, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku.' Dia buka kurung Musa tutup kurung berkata, 'Apa yang mendorongmu buka kurung berbuat demikian tutup kurung, wahai Samiri?' Dia buka kurung Samiri tutup kurung menjawab, 'Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat.' Kemudian, aku ambil segenggam buka kurung tanah tutup kurung bekas jejak Rasul buka kurung Jibril tutup kurung, lalu aku lemparkan buka kurung ke dalam mulut patung anak sapi tutup kurung. Demikianlah nafsuku membujukku.' Dia buka kurung Musa tutup kurung berkata buka kurung kepada Samiri tutup kurung, 'Pergilah kau. Sesungguhnya di dalam kehidupan buka kurung dunia tutup kurung, engkau buka kurung hanya dapat tutup kurung mengatakan, jangan sentuh buka kurung aku tutup kurung. Engkau pasti mendapat buka kurung hukuman tutup kurung yang telah dijanjikan buka kurung di akhirat tutup kurung yang tidak akan dapat engkau hindari. Lihatlah Tuhanmu itu yang tetap engkau sembah. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan buka kurung abu tutup kurungnya ke laut." Quran Surah Taha ayat 85-97.
Ketika Muhammad menyebutkan nama Samiri, dia mungkin sedang berpikir tentang Simon, tukang tenung Samiri yang disebutkan di dalam Alkitab. Simon, si tukang tenung Samiri itu, meniup orang-orang di kota Samaria dengan sihirnya dan dicela oleh Petrus. Kesamaan celaan oleh Musa kepada Samiri di dalam Al-Quran dan celaan Petrus kepada orang-orang Samiri di dalam kitab Kisah Para Rasul, menunjukkan bahwa Muhammad menempatkan Samiri tersebut hidup sezaman dengan Musa. Padahal dua kejadian ini terpisah jarak waktu 1500 tahun. Apakah mungkin Muhammad saat menceritakan ulang kejadian ini, atau saat dia mendengarkan wahyu dari Jibril, dirinya dalam keadaan yang tidak sehat atau bagaimana? Sehingga informasi yang disampaikan bisa salah seperti ini. Hanya Allah saja yang tahu. Catatan fakta sejarah menunjukkan bahwa kota Samaria dibangun oleh Raja Omri, sekitar tahun 880 sebelum Masehi. Akan tetapi nama Samiri baru tercatat di uang logam setelah abad ke-6 sebelum Masehi pada saat masyarakat Assyria dibawa ke Samaria, setelah Raja Sargon kedua menguasai kota itu pada tahun 721 sebelum Masehi. Bisa dipastikan, Muhammad, Allah dan Jibril tidak tahu sejarah masyarakat Samiri, sehingga dia melakukan kesalahan sejarah yang fatal ini. Ternyata Al-Quran bertentangan dengan fakta sejarah dan sangat jauh dari kebenaran. Silahkan saja jika teman-teman percaya kepada informasi hoaks yang sudah terbukti salah total dari Al-Quran tersebut. Itu hak dan pilihan Anda.